Halo sobat mahasiswa, ini adalah seri video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen keuangan dengan referensi buku Financial Management Principles and Applications karangan Sheridan Titman atau J. Keon dan Donald D. Martin. Dan kita masuk pada materi yang pertama yaitu bab 1 dengan judul prinsip-prinsip manajemen keuangan. Adapun materi pembelajaran pada video atau materi kali ini adalah tentang overview finance, kemudian 3 jenis organisasi bisnis, tujuan manajer keuangan, dan 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Dan mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu overview tentang finance atau manajemen keuangan. Finance atau biasa disebut juga dengan manajemen keuangan adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 pertanyaan dasar yang biasanya ditujukan dalam studi tentang finance. Yang pertama adalah, apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh suatu perusahaan? Yang kedua, bagaimanakah cara perusahaan menambah uang mereka agar dapat mendanai kegiatan-kegiatan investasinya? Dan yang ketiga, bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas yang terkait dengan kegiatan operasionalnya? Kalau Anda perhatikan baik-baik dari 3 pertanyaan dasar ini, maka sebenarnya ada 3 aktivitas yang terkait dengan finance. Yang pertama yaitu aktivitas investasi, yang kedua adalah aktivitas financing atau pendanaan, dan yang ketiga adalah aktivitas operasional khususnya terkait dengan bagaimana mereka, para manajer, mengelola arus kas untuk kegiatan operasionalnya. Mengapa kita perlu mempelajari finance? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal yang penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling mudah adalah ketika General Motor atau GM mengambil keputusan strategis, yaitu berinvestasi sebesar 740 juta US dollar untuk memproduksi Chevy Volt. Dan Anda tahu bagaimanakah pendapat para ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu tersebut memberikan pendapatnya mengenai investasi ini. Tentu saja bagi mereka yang tidak memiliki background tentang manajemen keuangan akan memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka yang telah atau mengetahui tentang bagaimana manajemen keuangan itu bekerja. Tentu saja Anda akan mempelajarinya di kesempatan-kesempatan berikutnya pada bab yang lain. Materi yang kedua adalah 3 jenis organisasi bisnis. Ada banyak bentuk organisasi bisnis. Yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk usaha dikaitkan dengan kepemilikan modalnya. Yang pertama adalah perusahaan persorangan atau biasa disebut dengan sole proprietorship. Kemudian ada yang kedua adalah persekutuan atau biasa disebut dengan partnership, dan yang ketiga adalah korporasi atau corporations. Apa yang maksud dengan perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri, dan kemudian juga mereka melakukan peminjaman dari bank ataupun lembaga keuangan lain selain bank. Adapun kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah mudah untuk dimulai, tidak perlu berkonsultasi dengan banyak pihak dalam mengambil keputusan karena perusahaan tersebut adalah milik dirinya sendiri. Dan kemudian yang kedua, pajak yang dikenakan adalah pajak atas individu atau perorangan dan bukan pajak atas badan. Kekurangannya, perusahaan ini bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki hutang yang cukup besar dan nilai aset yang ada dalam perusahaan tadi tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka harta pribadi perusahaan bisa disita oleh pengadilan.
Yang kedua, the business cheese on the death of the proprietor, artinya adalah bahwa ya bisnis ini mengejar pemilik sampai pemilik itu meninggal dunia. Atau dengan kata lain, perusahaan ini sangat bergantung pada diri individu pemilik. Dan kemudian lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Yang kedua adalah partnership atau persekutuan, yaitu suatu gabungan dari dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Kelebihan dari partnership atau persekutuan adalah relatif mudah untuk dimulai, pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perorangan, dan memiliki akses dana dari berbagai sumber karena ada beberapa pemilik atau yaitu dari para partner. Kelemahannya, para partner secara bersama-sama juga harus menanggung kewajiban mereka secara tidak terbatas. Artinya bisa mengambil harta pribadi para partner tadi. Biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Itulah kelemahan dari partnership. Di dalam limited partnership terdapat dua kelompok partners, yaitu partner umum dan partner terbatas. Partner umum menjalankan bisnis dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas, sedangkan partner terbatas ia hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diinvestasikannya saja. Bentuk yang ketiga adalah korporasi. Bila dibutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun bisnis tersebut, maka bentuk organisasi yang paling tepat dipilih adalah korporasi. Korporasi secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham atau disebut dengan stockholders, ada yang nyebutnya dengan shareholders, atau pemilik perusahaan atau disebut juga dengan owners. Secara legal, korporasi berjalan secara terpisah dari pemilik perusahaan. Sebagai badan usaha, korporasi dapat menggugat dan dapat pula digugat oleh pihak lain. Dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham dan dewan ini akan menunjuk manajer puncak perusahaan atau top management. Kelebihan dari korporasi diantaranya adalah kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya, mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik, pengalihan kepemilikan jauh lebih mudah dibandingkan dengan jenis perusahaan yang lain, dan meningkatnya modal juga lebih mudah karena mereka umumnya lebih mudah untuk mendapatkan dana baik dari bank, lembaga keuangan, atau bahkan mereka menerbitkan saham ataupun obligasi. Kelemahannya biasanya regulasinya terlalu rumit karena sangat banyak dan terdapat pajak ganda atas dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Ada bentuk lain dari ketiga jenis tadi selain perusahaan persorangan, perusahaan persekutuan atau partnership, dan korporasi, yaitu limited liability company atau LLC atau LLC. Di Indonesia biasa dikenal dengan istilah perseroan terbatas. Perusahaan jenis ini menggabungkan dua manfaat, yaitu satu, manfaat atas pajak atau tax benefit yang diperoleh perusahaan partnership, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan, dan dua, manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi. Kewajiban pemilik hanya sebatas pada dana yang diinvestasikannya. Apabila kita melihat bagian organisasi suatu perusahaan, maka kita bisa mengetahui di manakah letak area finance atau area manajemen keuangan di dalam suatu korporasi. Berikut ini adalah suatu bagian organisasi yang menggunakan skema Anglo-Saxon type. Kita tahu di dunia ada dua skema, yaitu ada Anglo-Saxon, seperti ini adalah Anglo-Saxon, dan yang kedua seperti yang dianut di Indonesia yaitu Continental, di mana perbedaannya terletak di bagian atas. Jadi kalau di sini ada CEO bertanggung jawab pada Board of Director dan Board of Director bertanggung jawab langsung kepada para pemegang saham, maka pada model Continental selain ada dewan direksi, di atasnya ada dewan komisaris. Anda bisa lihat di sini bahwa CEO membawahi beberapa vice presidents, dan diantaranya adalah Vice President of Finance atau biasa dikenal dengan Chief Financial Officer atau CFO, di mana CFO ini biasanya membawahi treasurer, mereka yang berkaitan dengan harta kekayaan perusahaan, dan kemudian juga ada controllers, yaitu yang mengendalikan.
Adapun letak finance dalam korporasi ada di bawah Chief Financial Officer, atau dengan bahasa yang mudah bahwa yang disebut dengan manajer keuangan di sini adalah Chief Financial Officer yang membawahi Treasury dan membawahi Controllers. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan tentu saja harus konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Dan secara umum, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau para pemilik. Contoh visi dari Coca-Cola adalah ini, dalam bahasa Inggris saya bacakan, to achieve sustainable growth, we have established a vision with clear goals for profit, people, portfolio, partners, and planets. Jadi visi Coca-Cola adalah untuk mencapai pertumbuhan yang sustainable, yang berkelanjutan, maka kita harus memiliki sebuah visi yang jelas terkait dengan tercapainya profit, kemudian people, sumber daya manusia, portfolio nanti kita bahas di chapter lain, kemudian partners, para mitra perusahaan, dan juga planets atau bumi. Misi korporasi pada saat para manajer melayani seluruh pemangku kepentingan, yaitu konsumen, karyawan, supplier atau penyuplai dan sebagainya, maka mereka tetap perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham. Artinya, para manajer selain dia harus fokus pada operasionalisasi perusahaan, mereka juga harus memberikan perhatian secara khusus atas kepentingan-kepentingan dari para pemegang saham. Jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan maksimum atau maksimal dari para pemegang saham, maka mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Dengan kata lain, mereka bisa saja dipecat. Bisnis tersebut bisa saja ditutup dan para manajer akan kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, di dalam chapter ini juga perlu diingatkan kepada Anda bahwa ada etika di dalam finance atau manajemen keuangan. Jadi etika ini memang ada di semua disiplin ilmu. Apa yang maksud dengan etika? Silakan Anda cari referensi mengenai hal ini, dan silakan Anda diskusikan pula tentang contoh-contoh skandal keuangan terkini apabila memungkinkan, atau skandal keuangan 5 tahun terakhir, dan silakan Anda telaah dari sisi etika apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dan ini menjadi tugas pertama dari Anda untuk menyelesaikan atau membahas tentang etika dikaitkan dengan finance, dan silakan Anda tuangkan dalam sebuah tulisan menurut perspektif Anda saja. Ada satu kasus yang sangat terkenal di tahun 2002 yang lalu di Amerika, yang kemudian memunculkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act, atau biasa disingkat dengan SOA atau SOX. SOX Act dikeluarkan pada tahun 2002 untuk melindungi kepentingan para investor dengan cara memperbaiki pengungkapan informasi korporasi secara akurat dan andal yang sesuai dengan aturan Badan Pengelola Sekuritas dan untuk tujuan lainnya. SOX atau SOX Act memberikan mandat kepada para eksekutif senior untuk bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan pelaporan keuangan. Anda bisa mencari informasi mengenai Sarbanes-Oxley Act ini dari internet. Apabila Anda baca di sana, Anda akan dikaitkan dengan satu kasus yang melibatkan perusahaan besar di Amerika pada eranya, yaitu Enron. Saya akan Anda cek juga mengenai hubungan antara kasus Enron dengan munculnya Sarbanes-Oxley Act. Dan materi yang terakhir adalah 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan sesuai dengan yang ada di buku Titman dan Keown. Prinsip pertama adalah money has a time value. Uang memiliki nilai waktu. 1 rupiah yang kita terima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima di masa yang akan datang. Tentu saja logika ini sangat sederhana. Kalau saya berikan penawaran untuk menerima uang 1 juta rupiah hari ini, atau 1 juta rupiah katakanlah 10 tahun yang akan datang, kira-kira mana tawaran yang akan Anda terima?
Apakah 1 juta rupiah hari ini ataukah 1 juta rupiah 5 tahun yang akan datang? Kita dapat menginvestasikan 1 rupiah yang kita terima saat ini untuk mendapatkan imbalan bunga atau return, sehingga di masa yang akan datang kita akan memiliki uang lebih besar dari 1 rupiah. Prinsip yang kedua adalah there is a risk return trade-off. Ada trade-off, pertukaran antara risk dan return. Mengenai materi tentang risk dan return ini akan dibahas dalam 2 chapter di chapter yang akan datang, karena memang manajemen keuangan lebih banyak berbicara tentang risk and return. Kita tidak akan mengambil tambahan risiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil atau returns. Artinya setiap orang termasuk manajer keuangan tidak akan berani untuk mengambil satu risiko atau tambahan risiko kalau memang atas apa yang dia ambil tadi tidak akan mendapatkan atau tidak mendatangkan sebuah tambahan imbal hasil atau returns. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula imbal hasil yang diharapkan. Perhatikan bahwa imbal hasil yang diharapkan atau biasa dengan expected return bisa saja tidak sama dengan tingkat imbal hasil yang terrealisasikan atau realized rate of returns. Apa itu expected return dan apa itu realized rate of returns akan dibahas pada chapter berikutnya. Prinsip yang ketiga adalah cash flows are the source of value. Arus kas merupakan sumber nilai. Profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja suatu bisnis. Sedangkan arus kas adalah jumlah kas yang secara aktual terjadi di dalam bisnis. Konsep ini ingin memberikan gambaran bahwa ada satu perbedaan cara pandang antara akuntan yang menggeluti bidang akuntansi dengan manajer keuangan yang menggeluti manajemen keuangan. Akuntan lebih cenderung akan melihat profit menggunakan accrual basis. Artinya profit bagi para akuntan itu tidak identik dengan arus kas. Berbeda halnya dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan lebih fokus kepada arus kas dibandingkan dengan profit, di mana profit yang terdalam dalam keuangan kita tahu tidak relevan atau tidak terkait dengan jumlah uang yang ada. Sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melaporkan profit namun tidak memiliki kas. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa antara profit yang tersaji dalam laporan keuangan atau laba atau income, net income tidak relevan atau tidak berkaitan berhubungan langsung dengan kas. Jumlah profit yang tertera di laporan keuangan bisa saja tidak sama dengan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan karena memang akuntansi menggunakan sistem accrual basis. Ada istilah incremental arus kas dan ini juga akan dibahas di chapter berikutnya. Keputusan keuangan pada suatu perusahaan harus mempertimbangkan incremental cash flow, yaitu perbedaan arus kas perusahaan yang akan dihasilkan dari potensi investasi baru dengan arus kas yang didapat dihasilkan bila tidak melakukan investasi tersebut. Prinsip yang keempat adalah market prices reflect informations. Harga pasar merefleksikan, menggambarkan sebuah informasi. Para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh para manajer. Good news menandakan higher stock prices, bahwa harga pasar saham itu akan cenderung meningkat, sedangkan bad news akan menandakan lower stock price, bahwa harga pasar saham dia akan turun. Ini juga akan kita bahas di materi kita yang akan datang. Dan yang terakhir, prinsip yang kelima adalah individuals respond to incentives. Para manajer sebagai agen merespon insentif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Jika insentif tersebut tidak layak dengan yang diterima oleh para pemegang saham, artinya manajer akan membandingkan dengan apa yang diterima oleh para pemegang saham selaku prinsipal, maka para manajer tidak akan mengambil keputusan yang secara konsisten akan meningkatkan nilai pemegang saham. Kondisi inilah yang biasanya akan memunculkan istilah yang disebut dengan biaya keagenan atau agency cost.
Masalah keagenan atau biaya ini dapat dimitigasi melalui beberapa cara. Yang pertama, perencanaan kompensasi yang memberikan penghargaan kepada para manajer bila mereka dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan atau monitoring oleh dewan direksi. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan oleh pasar keuangan seperti auditor, bankir, analis efek, agen pemberi kredit, dan lainnya. Dan kemudian yang keempat, penekanan kesepakatan apabila kinerja perusahaan menurun yang terindikasi dari turunnya harga saham. Maka para manajer dihadapkan pada penggantian personil. Artinya kalau memang manajer tidak berhasil mencapai target-target yang ditetapkan oleh para pemegang saham, maka mereka siap untuk digantikan oleh para manajer yang lain. Demikian pembahasan materi pertama kita, dan sampai ketemu di materi yang kedua, karena ini memang adalah overview terkait dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa ada home assignment yang harus Anda kerjakan dan Anda submit di sebuah aplikasi yang ditetapkan oleh dosen Anda masing-masing. Tugasnya adalah sebagai berikut. Apabila saat ini Anda memiliki uang sebesar 50 juta dan Anda berkeinginan untuk memulai suatu usaha, maka usaha apakah yang akan Anda jalani? Dan kemudian uraikan apa saja yang akan Anda lakukan terkait dengan kegiatan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangannya. Silakan Anda buat semacam karangan, jadi pokok pandangan atau pokok pikiran Anda kalau Anda dihadapkan pada pertanyaan ini. Bebas saja, Anda silakan gunakan berbagai referensi karena ini adalah materi awal sebelum Anda mempelajari manajemen keuangan secara detail. Demikian, sampai bertemu di chapter berikutnya.